10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kesempatan ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini atau pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan mata kuliah dasar-dasar komunikasi tentang komunikasi bisnis kemitrausahaan. Sekali lagi tentang mata kuliah komunikasi bisnis dan kemitrausahaan. Ini adalah pertemuan pertama, maka akan kita sampaikan atau akan kita bahas tentang konsep-konsep dasar, atau di sini saya kasih judul dasar-dasar komunikasi bisnis. Kita akan melihat atau akan memahami tentang makna daripada konsep komunikasi bisnis itu sendiri. Kemudian setelah itu kita gabungkan kata komunikasi dengan bisnis menjadi satu kata majemuk untuk dimengerti atau dipahami. Ini adalah kuliah perdana, masih sebatas kita membahas konsep-konsep dasar saja dulu. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu saya tandaskan di sini bahwa ini hanya merupakan satu mata kuliah di dalam lingkup manajemen. Dengan demikian, kita tidak akan berdalam-dalam pembahasan komunikasinya, karena kalau bicara tentang komunikasi secara meluas itu tentunya ada pada misalnya fakultas atau program studi yang belajar khusus tentang komunikasi baru mendalam. Nah, kita hanya mengambil sebagai mata kuliah terapan terkait dengan konsentrasi kita atau program studi kita, yaitu manajemen dan bisnis. Oke, itu sebagai prolog saja. Kemudian kita masuk. Yang pertama kita mau memahami dulu pengertian daripada kata komunikasi. Saya baca istilah komunis atau komuniko, itulah asal kata komunikasi, di mana kata ini berasal dari bahasa Latin yang bermakna atau yang artinya adalah membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Ya, jadi kata komuniko atau komunis ya bukan komunis paham, bukan komunis biologi tapi ideologis, tetapi komunis sebagai satu kata yang berasal dari bahasa Latin yang kemudian berkembang menjadi istilah komunikasi, di mana arti daripada kata komunis atau komuniko itu sendiri adalah membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Nah, itu. Jadi kata membangun kebersamaan berarti melibatkan lebih dari satu orang, apakah satu orang dengan satu orang lain, satu orang dengan dua orang, satu orang dengan satu kelompok, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kata itu setelah dia menjadi sebuah ilmu yang dipelajari, kemudian mendapatkan definisi daripada para ahli, maka kata komunikasi itu sendiri didefinisikan menurut para ahli. Nah, di sini ada satu definisi daripada kata komunikasi itu menurut
Everett M. Roger pada tahun 2004. Beliau mendefinisikan kata komunikasi yaitu merupakan suatu proses di mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba pada pemahaman secara bersama. Nah, ini jadi menurut Everett ini dia mendefinisikan kata komunikasi yaitu mengandung kata proses, makna proses, di mana proses itu melibatkan dua orang atau lebih. Kemudian apa yang mereka proses itu terkait dengan penukaran informasi antar mereka terhadap satu sama lain. Nah, lalu kemudian tujuannya adalah pada akhirnya mereka sama-sama memiliki pemahaman yang sama terhadap sebuah permasalahan. Jadi ada proses melibatkan lebih daripada satu orang. Kegunaannya adalah dalam rangka saling menukar informasi, di mana informasi itu dari si A kepada si B atau dari si A kepada satu kelompok, yang pada gilirannya mereka semua akan dapat memahami secara bersama-sama terhadap suatu informasi. Nah, itu penjelasan terhadap definisi komunikasi menurut Everett Roger pada tahun 2004. Oke, jadi di sini kita sudah paham tentang istilah daripada kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, kemudian definisi menurut Everett. Saya kira nanti Anda baca seterusnya. Jadi materi ini saya sudah kirim secara utuh melalui Google Class. Kemudian melalui video ini saya menjelaskan halaman demi halaman. Oke. Dari perkembangannya kemudian tadi berasal dari kata bahasa Latin, kemudian didefinisikan menurut Everett, lalu selanjutnya bisa dapat diuraikan lebih dalam terkait dengan kata komunikasi itu. Nah, di sini bisa kita menjelaskan atau kita menguraikan lebih mendalam. Ada konsideran atau ada tulisan di sini, komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana, dimulai dengan sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang kemudian dikemas menjadi sebentuk pesan untuk kemudian disampaikan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara, atau kode tulisan. Nah, ini. Jadi, penjelasan yang ini lebih terperinci terkait dengan definisi tadi menurut Trigger tadi. Kata proses. Nah, di sini kata proses. Kata proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, itu jadi proses untuk ada hubungan, proses yang membuat hubungan antara satu orang kepada orang lain, yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana, dimulai dengan sejumlah ide-ide yang abstrak. Nah, artinya proses daripada komunikasi itu awalnya itu daripada berlangsung sangat sederhana dan muncul daripada pikiran-pikiran atau ide-ide seseorang yang sifatnya abstrak, masih dalam pikiran dia, masih dalam angan-angan dia, masih dalam dalam hati, suasana hati dia. Kemudian apa yang ada dalam otaknya itu didukung dengan data yang lain, lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah informasi. Nah, dia kemas semua ide-ide tadi dalam bentuk, misalnya dia mengurai dalam bentuk kalimat, mengurai dalam bentuk gambar, mengurai dalam bentuk kata-kata verbal non-verbal, yang kemudian disampaikan kepada orang-orang yang diajak untuk berbicara. Baik dia sampaikan pesan-pesan yang sudah dia kemas, pesan yang hanya tadinya itu hanya berupa pikiran sederhana, kemudian ditambah dengan data, lalu kemudian dia kemas menjadi sebuah informasi, itu akan disampaikan kepada orang lain, baik secara langsung
misalnya face to face, ketemu langsung muka dengan muka, ataupun secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung tentunya misalnya menggunakan media pelantara, apakah media elektronik atau media yang non elektronik untuk menyampaikan pesan itu kepada orang lain. Nah, di sini ada kata menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara atau kode tulisan. Nah, itu jadi setiap pesan-pesan yang tadi berawal daripada pikiran seseorang yang kemudian dikemas dengan didukung oleh data lain-lain, data-data yang ada yang dimiliki, itu tentunya menggunakan bahasa. Bahasa itu bisa berbentuk kode visual, kemudian kode suara, lalu kemudian atau kode tulisan atau kode tulisan. Nah, itu. Visual itu maksudnya dalam bentuk misalnya gambar-gambar yang bisa dilihat, ataupun kode suara berupa voice atau ya suara, kemudian dalam bentuk tulisan. Nah, itu bisa digabungkan menjadi satu. Suara, kemudian gambar, kemudian tulisan-tulisan berupa bahasa, dan seterusnya. Itu menjadi satu kemasan informasi, kemudian disampaikan kepada orang. Nah, di sini bisa dapat dimengerti. Oke, selanjutnya kita dapat memahami lagi bahwa komunikasi merupakan faktor yang penting dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi bisnis. Nah, itu. Jadi setelah kita pahami tadi bahwa komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, kemudian didefinisikan oleh seorang ahli, kemudian dijelaskan tentang kata proses itu lebih mendalam, mulai daripada pikiran seseorang sederhana, dikemas, kemudian dibuat dalam bentuk yang bagus, lalu disampaikan secara langsung, tidak langsung kepada orang lain tentang informasi itu, menggunakan bahasa yang seterusnya. Nah, sekarang kita mengerti atau kita pahami tentang komunikasi merupakan faktor penting dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, ini. Jadi, satu kalimat yang ini menunjukkan bahwa dalam sebuah organisasi itu komunikasi itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka membangun sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, kata faktor ini berarti banyak hal sebetulnya. Suatu organisasi mencapai tujuan, ada banyak hal yang akan mendukung untuk mencapai tujuan itu. Nah, karena dia banyak hal itu, makanya disebut dengan faktor. Ada faktor manajemen, dari sisi pemasaran, keuangan, dan seterusnya. Juga ada faktor komunikasi sebagai salah satu hal yang memang sangat penting dalam orang berorganisasi. Nah, bayangkan misalnya sebuah organisasi dari atas sampai dari pimpinan teratas sampai pimpinan dari level atas top manajemen sampai kepada middle manajemen, lower manajemen, mereka tidak melakukan proses komunikasi di dalam sebuah organisasi. Dibayangkan bagaimana organisasi itu tentunya tidak bisa berjalan. Mereka harus saling berkomunikasi. Nah, bicara tentang komunikasi dalam organisasi ini, kita akan bahas lebih mendalam, yang topiknya adalah komunikasi internal. Itu pada pertemuan-pertemuan atau video berikutnya. Intinya di sini, komunikasi itu dalam sebuah organisasi adalah salah satu faktor yang sangat penting, sangat berperan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan daripada suatu organisasi. Saya tekankan, kata faktor berarti tentunya ada hal-hal lain selain daripada kata komunikasi. Oke. Ada penjelasan lain lagi di sini. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Nah, itu. Jadi komunikasi yang melibatkan lebih daripada dua orang, lalu di situ ada proses mulai daripada orang pertama punya ide, kemudian dikemas, kemudian disampaikan kepada yang mendengar, lalu mendengar menerimanya. Itu tentunya ada tujuan yang ingin dicapai.
tujuan yang ingin dicapai, yaitu diharapkan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Nah, jadi orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain itu, tentunya orang itu punya harapan. Harapannya adalah adanya pengaruh yang positif. Nah, pengaruh yang positif tentunya sebetulnya bicara tentang komunikasi itu, kalau secara umum itu ada yang pengaruh negatif, ada yang berpengaruh positif, ada. Tapi karena kita ini dalam konteks belajar akademik, belajar ilmu, maka kita mengatakan bahwa komunikasi yang dibangun itu ada tujuannya adalah menimbulkan pengaruh yang positif kepada lawan bicaranya. Atau komunikasi juga dalam rangka menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Efek. Oke. Ini adalah penjelasan-penjelasan tambahan saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasi bisnis. Nah, kalau dari tadi kita hanya baru mengkaji atau menguraikan tentang kata komunikasi. Sekarang baru kita masuk kepada judul mata kuliah kita, yaitu komunikasi bisnis. Ada kata komunikasi, kemudian ada kata bisnis, digabung jadi satu kata, namanya kata majemuk yang memiliki pengertian tersendiri. Nah, tentunya kalau kita mendefinisikan kata komunikasi bisnis, tidak lagi bicara tentang pengertian komunikasi yang kita sebutkan tadi, tetapi memiliki makna tersendiri lagi. Ada nuansa komunikasinya, tapi lebih kepada kita bicara bisnis. Oke, sekarang kita mendefinisikan kata komunikasi bisnis. Adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership. Nah, artinya setiap komunikasi yang dalam konteks bisnis itu digunakan dalam rangka membangun. Nah, membangun apa? Ada banyak hal di sini. Pertama, membangun partnership, membangun kerjasama, membangun kemitraan, membangun hubungan antar orang perorangan, baik di dalam organisasi ataupun organisasi dengan pihak luar. Itu partnership. Mungkin judul mata kuliah kita itu adalah komunikasi bisnis dan kemitrausahaan. Nah, itu kata kemitrausahaan itu sama artinya dengan partnership di sini. Jadi dengan adanya komunikasi itu, dalam hal ini komunikasi bisnis bertujuan untuk membangun partnership atau kemitrausahaan, kerjasama antar orang di dalam organisasi ataupun orang dalam organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Itu kegunaan komunikasi bisnis yang pertama dalam rangka membangun partnership. Kemudian yang berikut, komunikasi bisnis bertujuan untuk membangun sumber daya intelektual. Dengan adanya komunikasi yang dilangsungkan dalam sebuah organisasi, diharapkan dapat meningkatkan sumber daya intelektual yang ada di dalam sebuah organisasi itu ataupun pihak luar dengan organisasi itu. Nah, kita ambil contoh misalnya para karyawan, personil dalam perusahaan itu, mereka misalnya pada awal rekrutmen itu dengan standar pendidikan terendah, kemudian mereka mengikuti pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh organisasi itu. Tentunya proses itu melibatkan para ahli yang didatangkan ataupun para ahli yang ada dalam organisasi itu untuk mentransfer ilmu kepada para karyawan-karyawan itu dalam rangka meningkatkan pengetahuannya. Misalnya seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Bahkan dalam rangka peningkatan sumber daya intelektual dalam organisasi itu, ada kewajiban-kewajiban mengikuti jenjang pendidikan tertentu daripada personil anggota organisasi itu sesungguhnya ada unsur komunikasi di dalamnya, yaitu dalam hal ini komunikasi bisnis. Jadi di sini dengan adanya komunikasi bisnis bisa dapat membangun sumber daya intelektual dalam sebuah organisasi atau organisasi dengan pihak luar. Ya,
orang diterima dengan ijazah terendah misalnya SMP atau SMA, kemudian di sana ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill atau pengetahuan atau kinerjanya, tentunya ada para narasumber atau pelatih-pelatih yang didatangkan dari luar, itu tentunya mentransfer ilmu. Nah, itu sudah masuk aktivitas kegiatan komunikasi terkait dengan organisasi itu yang kita sebut dengan komunikasi bisnis. Kemudian, salah satu faktor lagi yang menjadi titik perhatian daripada komunikasi bisnis adalah membangun atau mempromosikan satu gagasan. Nah, gagasan-gagasan yang ada di dalam sebuah organisasi, setiap individu dalam sebuah organisasi, ya toh, apakah itu seorang pimpinan puncak top manajemen ataupun para level-level middle manajemen ataupun bahkan yang ada pada level di terbawah lower management, tentunya di sana adalah orang-orang yang mungkin memiliki pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide-ide yang terbaik. Nah, bagaimana gagasan-gagasan itu dalam rangka membangun organisasi itu untuk lebih maju? Kalau mereka tidak mengkomunikasikan kepada sesama anggota organisasi itu, baik ke atas ataupun ke samping atau ke bawah dalam suatu organisasi itu. Nah, disinilah peranan daripada komunikasi bisnis itu untuk mempromosikan satu gagasan-gagasan. Nah, misalnya ada gagasan-gagasan terkait dengan inovasi terbaru, perubahan-perubahan terbaru, baik terkait dengan kebijakan, terkait dengan operasional, terkait dengan fasilitas, terkait dengan standar-standar dan seterusnya, itu bisa dikembangkan dengan adanya komunikasi-komunikasi itu, yang tentunya dalam hal ini kita bahas sebagai salah satu bagian penting dalam komunikasi bisnis. Kemudian komunikasi bisnis bertujuan juga dalam rangka membangun suatu produk, dalam hal ini pelayanan. Nah itu, jadi dengan adanya komunikasi bisnis itu tentunya bisa membangun pelayanan-pelayanan di dalam sebuah organisasi. Setiap orang yang ada dalam organisasi itu tentunya ada pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, saling melayani. Bawahan melayani atasan, atasan melayani bawahan, kemudian antar bagian saling melayani, data, informasi, kerjasama dan seterusnya, servis secara internal, ya toh, secara antar tim, antar individu dan seterusnya, di dalam itu saling melayani, servis terkait dengan tugas-tugas mereka, pekerjaan mereka. Tentunya proses saling melayani itu adalah merupakan bagian daripada kajian komunikasi bisnis. Nah, pelayanan ini pun bisa dengan pihak luar, organisasi, apalagi yang bergerak di bidang penjualan dan seterusnya, ada pemasarannya dengan berhadapan dengan pihak luar, dalam hal ini konsumen ataupun stakeholder lain. Nah, tentunya ada proses-proses pelayanan di sana. Nah, pelayanan itu tentunya membutuhkan proses komunikasi. Dalam hal ini kita bicara komunikasi bisnis. Kemudian bertujuan juga dalam rangka membangun komunikasi, juga bertujuan dalam rangka membangun suatu organisasi. Nah, ini misalnya organisasi yang ada mau dilakukan pemekaran atau penciutan, struktur organisasinya, perluasan, ekspansi, ataupun sampai kepada yang paling terkecil adalah misalnya adanya peleburan dan seterusnya, pembubaran bahkan, ataupun membuat organisasi yang baru, tentunya itu perlu harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait membangun organisasi tadi. Misalnya dari sisi struktur organisasi. Struktur organisasi itu mau diperluas, membuka atau mengekspansi kegiatannya di daerah-daerah, membuka perwakilannya dan seterusnya, ataupun misalnya membuat perampingan organisasi dan seterusnya. Nah, ataupun membuat berbagai hal, berbagai macam ide-ide terkait dengan pengembangan organisasi, itu bisa dapat dikomunikasikan dengan sesama personil di dalam sebuah organisasi itu. Kemudian, ada penjelasan lanjutan dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Nah, ini maksudnya seluruh
faktor yang dikembangkan atau diperhatikan dalam proses komunikasi bisnis dalam sebuah organisasi tadi, misalnya partnership, sumber daya, mempromosikan satu gagasan dalam rangka pelayanan, ataupun sesuatu yang terkait dengan organisasi keseluruhannya itu dalam rangka menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Nah, nilai di sini mengandung makna baik yang kualitatif ataupun yang kuantitatif. Misalnya dari sisi nilai dari sisi kuantitatifnya itu misalnya meningkatkan pendapatan atau meningkatkan laba atau meningkatkan macam-macam. Nah, dari sisi meningkatkan nilai dari sisi kualitatifnya misalnya nilai tawar, posisi bergening atau pangsa pasar daripada organisasi kita itu, misalnya dari sisi pemasarannya atau organisasi kita mendapatkan nilai terbaik daripada misalnya stakeholder yang ada dianggap sebagai organisasi, taruhlah misalnya perusahaan yang menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dan seterusnya. Nah, itu bisa dianggap sebagai nilai, di mana nilai ini didapat atau tercipta daripada proses-proses yang dilakukan dengan peran-peran komunikasi bisnis yang dijalankan tadi. Oke, saya kira itu adalah pengertian komunikasi bisnis. Selanjutnya, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Ini saya kira tambahan saja penjelasan yang di bawah ini terhadap apa yang dijelaskan di atas. Poinnya adalah semua aktivitas yang dilakukan terkait dengan komunikasi bisnis di atas dalam rangka mencapai nilai itu tentunya ada terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam bekerja dalam perusahaan itu, ya toh. Jadi adanya komunikasi untuk membangun berbagai macam aspek tadi itu akan melahirkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Dengan demikian akan meningkatkan atau menciptakan nilai bagi perusahaan itu sendiri. Nah, kata efektivitas dan efisiensi, efektivitas daripada misalnya dari sisi penghematan waktu, kemudian efisiensi misalnya dari sisi penghematan biaya, penghematan waktu, penghematan biaya dan seterusnya. Mungkin Anda memahami lebih mendalam kata efektivitas dan efisiensi itu ada pada mata kuliah lain, tetapi untuk sementara kita maknai saja bahwa efektivitas terkait dengan misalnya penghematan waktu, kemudian efisiensi penghematan biaya itu dapat terlaksana dengan baik karena adanya komunikasi yang dibangun secara baik dalam sebuah organisasi terkait dengan misalnya tadi itu hubungan kerjasama yang baik, meningkatkan intelektual yang bagus dan seterusnya. Oke, saya kira itu adalah materi untuk kuliah perdana kita terkait dengan komunikasi bisnis. Saya bisa mengulangi lagi di sini bahwa pada hari ini untuk pertama kali pertemuan ini kita membahas atau kita hanya melihat tentang konsep komunikasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, kemudian didefinisikan oleh F. M. Roger pada tahun 2004, di mana definisinya itu mengandung makna komunikasi itu ada proses melibatkan dua orang, kemudian dalam rangka pertukaran informasi supaya mereka memiliki pemahaman yang sama terhadap sebuah permasalahan. Nah, kemudian ini penjelasan yang ini sudah saya jelaskan tadi, tapi intinya di sini adalah bahwa komunikasi yang disebut sebagai sebuah proses itu tadinya itu hanya berupa misalnya angan-angan, gagasan kecil dari pikiran seseorang, ide seseorang, yang kemudian dia dibantu dengan data, lalu kemudian dikemas menjadi informasi yang baik, lalu disampaikan kepada orang-orang lain untuk menerima informasi itu dalam bentuk informasinya itu dikemas dalam bentuk
bahasa tulisan, bahasa lisan, kemudian kode dan seterusnya yang kemudian disampaikan ke orang lain. Apakah secara langsung ataupun menggunakan media perantara. Nah, lalu kemudian penjelasan yang berikutnya lagi tadi adalah kita melihat bahwa komunikasi itu merupakan faktor yang sangat penting, satu faktor penting dalam sebuah organisasi. Saya katakan lagi, selain faktor komunikasi, banyak faktor lain dalam sebuah organisasi. Tetapi komunikasi dipandang sebagai satu faktor yang sangat penting karena saya membuat penjelasan tadi dengan berbagai macam contoh, itu bisa dimengerti. Nah, kemudian komunikasi di sini juga sebenarnya ada tambahan lagi di sini. Nah, lalu kita juga sudah membahas terkait dengan pengertian komunikasi, lalu kemudian komunikasi bisnis kita sudah paham ini, komunikasi bisnis dalam rangka. Jadi saya katakan kita mendefinisikan kata komunikasi bisnis tidak lagi mengartikan kata komunikasi, tapi dalam hal ini kita sudah mengerti makna daripada kata komunikasi itu sendiri di atas, sehingga pemahamannya itu kita terapkan ke dalam kegiatan bisnis. Dengan demikian memiliki makna yang sudah sangat eksplisit, sudah sangat terapan. Dalam hal ini komunikasi bisnis adalah komunikasi yang diterapkan dalam rangka membangun partnership, yang diterapkan dalam rangka membangun sumber daya intelektual, komunikasi yang diterapkan dalam membangun dan seterusnya ke bawah dalam rangka menciptakan nilai dan seterusnya, yang pada akhirnya terciptalah efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. Saya kira itu saja. Henry, ada video lain terkait dengan topik yang ini, tujuan komunikasi dan fungsi komunikasi. Oke. Dengan demikian, proses kuliah untuk pertama ini melalui video ini saya tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya, ada video lain yang sudah saya jelaskan tentang ini, tujuan komunikasi, kemudian fungsi komunikasi. Nah, nanti sudah saya kirim lagi kepada Anda untuk Anda pelajari. Oke. Saya tutup video kali ini dengan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Mohon dinonton dan berikan komentar. Isinya adalah sebutkan nama Anda, nomor tamu, kelas, dan cara nontonnya. Apakah download atau nonton langsung di linknya. Nah, itu di video ini. Nah, lalu kemudian video ini dalam hal ini di YouTube. Nah, lalu kemudian Anda minta tolong like dengan subscribe. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.